yang dirahmati Allah, mari sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat 35 sampai dengan ayat ke-41. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita dibaca di pagi hari ini terus menjadi cara kita memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan semoga atas segala kesabaran, ikhtiar, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama pada pagi hari ini kita menelusuri pesan-pesan terbaru melalui ayat-ayat ini, namun alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak beberapa ayat yang telah sama-sama kita baca pada hari Jumat kemarin, dan telah pula mendapatkan penjelasan dari guru kita yaitu Profesor Dr. Nasr Umar. Namun kita berharap pula kepada Allah semoga dengan mengulang ini semakin menguatkan atas apa yang telah kita dapati sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ke-32 sampai dengan ayat 34 yang telah kita baca sebelumnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, maka dengan demikian keluar buah-buahan sebagai rezekimu. Ia menjadikan kapal untuk kamu supaya berlayar di laut dengan perintahnya. Dan sungai-sungai juga disediakan untuk kamu. Ayat ke-33. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan ia menyediakan untuk kamu matahari dan bulan, keduanya terus-menerus beredar dalam orbitnya dan menyediakan malam dan siang untukmu. Ayat ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan ia memberikan segala yang kamu minta, dan jika kamu hitung karunia Allah tidak akan dapat kamu menghitung jumlahnya. Sungguh manusia tidak adil dan tidak berterima kasih. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah telah menggambarkan mengenai seluruh anugerah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditunjukkan dan diberikan kepada kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan baiklah, kini kita mendapati bahwa betapa panjangnya ayat yang kita baca pada hari ini. Ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-41. Berbeda dengan biasanya, hari ini sengaja Bapak Ibu sekalian saya ingin mengajak kita semuanya membaca secara tuntas ayat 35 sampai dengan ayat 41 ini. Di mana dari seluruh ayat yang kita baca ini adalah berisikan doa-doa yang telah dihantarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dihantarkan doa-doa itu bukan hanya untuk doa untuk dirinya sendiri, tetapi utamanya adalah untuk anak dan keturunannya, termasuk kita semua tentunya. Dan betapa pula dengan doa-doa yang telah kita hantarkan di pada pagi hari ini. Semoga tadi ketika kita membacanya, bukannya sekedar membaca ataupun melantunkannya, tetapi kita sama-sama mengaminkan doa-doa yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan di dalam kita menelusuri pesan-pesan pada ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah kota ini kota yang aman dan damai, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala-berhala. Ayat ke-36. Rabbi innahunna atlalna katsiran minan nas
Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tuhanku, mereka sungguh menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa mengikuti aku, maka ia dari aku. Dan barang siapa berdurhaka kepadaku, maka engkau maha pengampun, maha pengasih. Ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah tanpa tanaman, dekat rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Supaya mereka, ya Tuhan kami, dapat mendirikan sholat, dan jadikanlah hati sebagian manusia mencintai mereka, dan berilah mereka rezeki buah-buahan. La'allahum yashkurun, supaya mereka berterima kasih. Ayat ke-38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Tuhan kami, Engkau tahu apa yang kusembunyikan dan apa yang aku nyatakan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Dan tak ada suatu apapun yang tersembunyi dari Allah di bumi ataupun di langit. Ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniai aku Ismail dan Ishak pada hari tuaku. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Tuhanku maha mendengarkan doa. Ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan salat juga di antara keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Ayat terakhir. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang beriman pada hari diadakan perhitungan. Yauma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, melalui ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini bahwa betapa Allah mengajarkan kepada kita semuanya melalui peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sama-sama kita mengetahui bahwa betapa beratnya ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan saja ujian yang begitu berat baginya di dalam menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada kaumnya, namun betapa berat pula sesungguhnya ujiannya ketika Allah memberikan ujian dalam kehidupan keluarganya. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat kita memperhatikan secara menyeluruh, doa-doa yang kita baca pada pagi hari ini, yang sebagian daripada doa ini selalu kita bacakan setiap hari, terutama ketika mendoakan untuk anak dan keturunan kita semuanya, maka kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya doa-doa yang disampaikan melalui ayat 35 sampai dengan ayat 41 ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Betapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya berpikir tentang dirinya, tetapi berpikir tentang bangsanya, dan berpikir tentang keluarganya, dan berpikir tentang zuriatnya, anak dan keturunannya, sampai dengan hari terakhir nanti. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mendapati bahwa kata ataupun nama Nabi Ibrahim
termaktub di dalam Al-Quran sebanyak 64 atau 66 kali di dalam Al-Quran itu. Dan bahwa betapa luasnya sesungguhnya pelajaran yang Allah berikan kepada kita semuanya melalui peristiwa Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita ingat dahulu bahwa bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya melalui proses bagaimana Allah mengajarkan tauhid kepada kita semuanya ketika Nabi Ibrahim menyampaikan dan menunjuk kepada bintang gemintang, kepada matahari dan rembulan bahwa itu semua adalah Tuhan. Namun kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim tidak akan bertuhan kepada sesuatu yang bisa tenggelam ataupun bisa hilang dan sirna. Dan bagaimana kemudian Allah telah menyampaikan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa sesungguhnya hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan segala makhluk ataupun segala bintang gemilang rembulan dan matahari itu sendiri. Dan pada hari ini kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ulama dan mufassir menyampaikan urayanya dari apa yang kita dapati di dalam ayat ini. Di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, kita bisa mendapati keterangannya. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata ataupun berdoa. Doa Nabi Ibrahim yang hanif. Beliau adalah cikal bakal bangsa Semit dan bentuk asli agama mereka. Di sini diperkenalkan untuk menggambarkan segi-segi yang disebutkan dalam ayat-ayat terdahulu. Yaitu sama-sama telah kita telusuri dahulu ketika kita sama-sama membaca pada surah ke-14 dalam ayat ke-31 sampai ayat ke-34, yakni bahwa bagaimana wahyu baru di sekitar Ka'bah itu memperkuat adanya wahyu tentang salat dan zakat, cinta Allah dan manusia, pengenalan ciptaan Allah dalam alam, dan sikap manusia yang tidak mau meninggalkan penyembahan palsu dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Bagaimana kita bisa mendapati bahwa melalui ayat ke-35 ini, melalui peristiwa dan doa yang terhantarkan di seputar Ka'bah itu, mempertautkan dan sekaligus memperkuatkan atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita bisa mendapati di dalam ayat ke-36, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keamanan dan kedamaian pada kotanya ataupun pada anak dan keturunannya, namun Nabi Ibrahim juga memohon kepada Allah semoga anak dan keturunannya dan orang-orang berada di seputarnya dapat terhindarkan dari upaya penyembahan berhala itu sendiri. Dan bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya melalui ayat 36 ini, bahwa terdapat segelintir dan sebagian daripada manusia, mereka tidak saja mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari pesan-pesan yang dihadirkan kepada para nabi dan rasul, namun mereka pula berupaya untuk menyesatkan manusia-manusia lainnya, sebagaimana yang telah mereka lakukan sendiri. Dan di dalam ayat ini Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikuti aku maka sesungguhnya ialah yang menjadi bagianku. Bagaimana kita bisa mendapati pula pertautan antara ayat ini dengan apa yang kita dapati ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Maka kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya kita bisa melihat keberadaan seseorang ataupun keberadaan diri kita sendiri adalah tergantung kepada apa yang kita ikuti. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semuanya, wa atii'ullaha wa atii'ur rasul, bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka ketaatan kepada Rasul itu adalah dengan mengikuti atas apa yang telah dikatakannya, atas apa yang telah diperintahkannya, dan apa yang telah dicontohkannya. Maka sesungguhnya kita bisa melihat apakah kita menjadi bagian dari sebuah komunitas ataukah sebuah kelompok itu tergantung apakah kita mengikuti atau tidaknya. Sama seperti halnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah adalah ketika Allah hadirkan kepada kita semuanya petunjuk untuk kita melaksanakan sholat berjemaah itu. Maka sholat berjemaah itu bukan hanya sekedar ritual.
Bukan hanya sekedar ritual yang kita lakukan di dalam sholat itu, namun sesungguhnya refleksi daripada sholat berjamaah itu sepatutnya terdapat pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam kita, maka baru sempurna bahwa Rasulullah itu adalah imam kita apabila kita mengikuti atas apa yang telah diperintahkannya. Maka sebagaimana kita mendapati di dalam ayat ini, begitu tegasnya Allah menyampaikan melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa seseorang itu apakah berada dalam suatu kelompok atau tidak, tergantung apakah dia mengikuti atau tidaknya di dalam kelompok itu sendiri. Nah, sebagaimana yang kita dapat dalam ayat ini, dengan contoh dan keteladanan yang telah diantarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, sebetulnya kita bisa menelisik ke dalam diri apakah kita mengikuti atau tidak atas apa yang telah disampaikan, dikatakan, ataupun segala sesuatu yang telah diteladankannya. Bukankah keberadaan seorang jemaah, apakah dan begitupun keberadaan seorang makmum adalah tergantung imam yang telah ditetapkan baginya. Maka ketika kita menjadikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kita, maka tidak ada alternatif lain bagi kita selain mengikuti atas apa yang telah diperintahkannya untuk kita semuanya. Dan begitupun kita bisa mendapati bahwa melalui ayat 36 pada pagi hari ini, bagaimana Allah telah memberikan pembelajaran pula kepada kita semuanya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Waman asani fa innaka ghafurur rahim." Namun barang siapa yang berdurhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun dan engkaulah pula yang maha pengasih. Maka sesungguhnya betapa halus dan dalamnya penggalan terakhir yang kita dapati di dalam ayat ke-36 ini. Sesungguhnya sangat jelas tersirat di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya barang siapa yang telah melakukan pendurhakaan kepada Rasulullah SAW dan melakukan pendurhakaan terhadap apa yang telah Allah titahkan, termasuk juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya adalah perbuatan yang sangat mengundang perbuatan dosa, dan karena itulah disebutkan di dalam ayat ini, fa'innaka ghafurur rahim. Maka kepada orang-orang yang melakukan pendurhakaan itu, Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah bahwa Allah yang maha pengampun dan Allah yang maha pengasih itu. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pembelajaran yang luar biasa. Sebagaimana fitrah seorang manusia, tidak akan mungkin ia meninggalkan istri tercintanya, apalagi putranya yang masih kecil itu. Inilah peristiwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail di lembah Bakkah atau yang disebut dengan Mekah pada saat ini, di lembah yang kering dan kerontang itu. Kita bisa mendapati bahwa bagaimana tidak lama setelah menghantarkan mereka, Nabi Ibrahim pun beranjak pergi meninggalkan mereka. Sebagaimana dalam riwayatnya sampai dengan 3 kali, Siti Hajar menanyakan kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada segala sesuatu sumber kehidupan ini atas perintah Allah? Sampai dengan kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan, iya, bahwa ia melaksanakan itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa mendapati bahwa betapa ujian yang luar biasa kepada Siti Hajar selaku istri daripada Nabi Ibrahim. Maka kemudian ia pun dengan ikhlas melepas suaminya untuk pergi meninggalkannya setelah ia yakin dan percaya kepada apa yang diucapkan oleh suaminya, bahwa tidak akan mungkin suaminya melakukan hal ini kalau bukan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, ketika membaca ayat ke-37 ini dan kemudian saya mencoba menyatu padukannya dengan beberapa referensi lainnya, bahwa betapa sesungguhnya bagaimana perasaan Nabi Ibrahim meninggalkan istri yang sangat dicintainya, istri yang sangat patuh kepadanya itu, dan putra terkasihnya yang telah ditunggunya sampai dengan usia 86 tahun, baru Allah hadirkan putranya Ismail itu. Dan betapa ketika itu menurut sejarahnya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam usianya yang 99 tahun.
Betapa berduka dan galaunya tentunya perasaan seorang ayah ketika melihat bahwa istrinya harus ditinggalkannya dengan segala ketidakberadaannya. Namun begitulah cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melampaui segala-galanya. Sebagaimana setelah kemudian Nabi Ismail dewasa pun, ketika remaja pun Nabi Ismail, Allah mengujinya kembali dengan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menjembelih putranya Nabi Ismail. Dan di situ kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar lulus kembali dari ujian yang telah Allah berikan kepada mereka, sampai dengan Allah mengganti Nabi Ismail itu dengan dombanya. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada putra dan istrinya yang sangat setia dan patuh kepadanya itu. Maka sesungguhnya di dalam kegalauan dan dalam gontainya perjalanan Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu, dan boleh jadi tertatih-tatih meninggalkan tempat itu, maka Nabi Ibrahim tidak ada yang diperbuatnya selain kembali mengangkat kedua belah telapak tangannya, mengantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah tanpa tanaman dekat rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Betapa kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia telah meninggalkan istri dan putra tercintanya itu di tempat itu, di dekat rumahmu yang suci, Baitikal Haram. Di dekat Ka'bah itu ditinggalkannya. Namun Nabi Ibrahim memohon kepada Allah ketika tiada tempat yang bermohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Ibrahim bermohon, ya Tuhan kami, semoga Rabbana liyuqimus salata, semoga keluarga yang ditinggalkannya itu bisa istiqomah mengerjakan dan mendirikan salat. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah, faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, dan memohon agar hati manusia condong atau cenderung kepada anak dan keturunannya. Dan tidak cukup dengan itu, Nabi Ibrahim pun memohon warzuqhum minas tsamarat, dan memohon kepada Allah agar Allah menganugerahi mereka dengan rezeki buah-buahan itu. Sehingga kita bisa melihat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah rahasia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Betapa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk doa dan berbakti kepada ayah dan ibu. Dikarenakan ayah dan ibu memiliki caranya sendiri di dalam menunjukkan kecintaannya kepada putra atau putri dan anak serta keturunannya. Bahwa bagaimana Allah menghadirkan pembelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya. Bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar adalah dua sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Ibrahim sebagai pemimpin keluarga mentaati sepenuhnya atas apa yang telah Allah titahkan kepadanya. Namun Nabi Ibrahim pun memanfaatkan kapasitasnya sebagai pimpinan keluarga itu menghantarkan doa-doa terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya. Betapa kita bisa mendapati Nabi Ibrahim memohon kepada Allah yang pertama agar keluarganya menjadi keluarga yang taat kepada Allah dengan memohon agar mereka istiqomah di dalam mengerjakan sholat itu. Maka itu permintaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim menyadari bahwa keluarganya tidak akan mungkin hidup sendiri. Pasti akan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di seputarnya. Maka Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah agar hati manusia cenderung kepada apa yang terdapat pada diri keluarganya. Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian kita bisa mendapati urut-urutannya begitu indahnya, memohon kepada Allah agar keturunannya istiqomah dalam mengerjakan sholat.
Maka sesungguhnya esensi daripada mengerjakan sholat bukan hanya melepaskan ataupun melunturkan kewajiban semata. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya kita sudah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka atas izin dan rahmat Allah hanya perbuatan dan amal-amal kebaikan yang dilakukan dan tercerminkan di dalam kehidupan kita. Maka betapa Nabi Ibrahim menyampaikan ketika keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah mengerjakan sholat dalam dimensi lain, memiliki karakter yang sangat mulia itu, maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah semoga mereka cenderung hati manusia itu kepada anak dan keturunannya. Maka siapakah yang tidak cenderung, tidak cinta kepada seseorang yang berakhlak mulia di dalam kehidupannya, terjauhkan dari perbuatan dan ucapannya, perkataan-perkataan yang keji dan mungkar itu. Namun Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa dirinya dan keturunannya adalah manusia biasa yang membutuhkan asupan dan memerlukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan warzuqhum minats tsamarat, dan anugerahilah untuk mereka rezeki buah-buahan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat kita memperhatikan bahwa begitu banyaknya sesungguhnya di dalam Al-Quran ini, Allah sajikan terminologi mengenai buah-buahan ini sendiri. Dan tentunya para mufasir dan ulama kita bersepakat bahwa doa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim tidak semata-mata dalam bentuk buah-buahan itu sendiri. Ya, walaupun boleh jadi kita bisa melihat sekarang ini bahwa walaupun negeri yang termasuk kering dan kerontang pada awalnya, namun bukankah kita bisa mendapati berlimpah buah-buahan yang terdapat di kota suci Makkah dan Madinah itu. Boleh jadi inilah merupakan anugerah yang Allah ijabahkan doa yang telah dihantarkan oleh Nabi Ibrahim. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa Siti Hajar pun demikian, tidak kalah mulianya, bahwa ikhtiar dilakukannya dan tentunya dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa mendapati ketika Zam-Zam itu dikeluarkan Allah dari bumi melalui ketukan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Boleh jadi inilah sesungguhnya yang merupakan dikabulkannya doa yang dihantarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam serta ikhtiar yang dilakukan oleh istri tercintanya yaitu Siti Hajar. Nah, betapa disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Ketika diberi anugerah kita, istri ataupun suami, dan anak-anak keturunan kita semuanya, boleh jadi kita berada dalam keterbatasan yang sangat-sangat di dalam memberikan sesuatu untuk mereka. Namun melalui ayat ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana contoh-contoh yang telah dihadirkan dalam kehidupan para nabi dan rasul di dalam mengemban amanah yang telah Allah titipkan kepada mereka, maka menghentarkan media yang paling utama yang banyak kita mengabaikannya adalah doa. Maka tiada lain di tengah keterbatasan kita menjangkau ataupun menyampaikan sesuatu kepada suami atau istri dan kepada anak dan keturunan kita semuanya, maka mari bersama-sama kita memantapkan hati menjadikan media doa sebagai media utama kita. Nah, inilah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian pakaian seorang muslim yang utama itu adalah doa. Sebagaimana kita bisa mendapati ketika Nabi Musa alaihissalam pun begitu beratnya menghadapi Fir'aun, bukan hanya kekuasaannya, dengan persenjataannya, kemudian dengan pengikut-pengikutnya yang luar biasa. Maka yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam adalah Rabbi shrahli sadri. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam peristiwa peperangan antara Tolut dan Jalut, dan kemudian kita bisa mendapati bahwa dalam peperangan itu pasukan Tolut ketika sudah melihat begitu dekatnya tentara Jalut itu datang di hadapan mereka dengan pasukan yang begitu besar dengan segala persenjataan dan peralatan serta kendaraannya, maka tiada lain yang mereka sampaikan kecuali Rabbana afril alaina sabra, bahwa mereka memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul ketika merasa berat di dalam menghadapi ujian ini, merapat dan mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa salah satu ciri bahwa kita sedang merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dihadirkannya kesabaran itu, ketika dihadirkannya doa-doa itu.
Maka ketika kita merasakan bahwa paling tidak ada indikasi bahwa dalam kesulitan yang kita hadapi, kita terus bersabar, kita memiliki ketenangan jiwa, dan kemudian tiada henti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya itulah perjalanan kita dalam mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita meyakini bahwa kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka selebihnya kita serahkan dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat ke-38 Allah mengajarkan pula kepada kita semuanya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau tahu apa yang kusembunyikan dan apa yang aku nyatakan. Kita bisa mendapati pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim sebagaimana para nabi dan rasul lainnya, seperti halnya ketika kita membaca kisah Nabi Yusuf, bahwa ayahanda tercintanya Yakub memiliki pandangan yang jauh ke depan, bisa meneropong ke depan, pandangan yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak berada dalam kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa di dalam ayat ini beberapa ulama menyampaikan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam diberi sinyal oleh Allah atas apa yang akan berlaku pada keturunannya, yaitu pada keturunan daripada putranya Nabi Ismail alaihissalam dan pada putranya Nabi Ishak alaihissalam, yaitu bagaimana perseteruan antara orang-orang Yahudi dan kemudian dengan Islam itu sendiri, yang notabene sesungguhnya Nabi Ismail adalah merupakan saudara Nabi Ishak, dan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah saudaranya sendiri, namun mereka dibuta-tulikan oleh segala ambisi dan iri dan dengki yang mereka miliki. Nah, betapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disajikan di dalam ayat ini, pada akhirnya kita serahkan kepada Allah, dikarenakan hanya Allah lah yang mengetahui atas apa yang di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang berada di hadapan kita. Semuanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim pun menyampaikan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan kepadanya di hari tuanya. Disebutkan alal kibar, bahwa pada hari tuanya Nabi Ibrahim telah diberi anugerah Nabi Ismail dan Nabi Ishak sebagai putra-putranya. Dan kemudian bagaimana Bapak Ibu sekalian ditutup dua ayat terakhir ini, ketika Allah menyampaikan melalui doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan salat juga di antara keturunanku. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan bagaimana pada akhirnya Allah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya, doa-doa yang dihantarkan tidak untuk diri kita pribadi, tetapi untuk anak-anak dan zuriat kita, keturunan semuanya, untuk kedua orang tua kita, dan juga walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan nanti. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang dapat kita telusuri pada pagi hari ini. Sesungguhnya begitu banyaknya dari penelusuran yang kami laksanakan pada pagi hari ini, bahwa betapa di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, terminologi dzurriyat itu begitu banyaknya dihadirkan, dan begitu juga bagaimana Allah telah menghadirkan pada kita mengenai concernnya Nabi Ibrahim terhadap kota atau negerinya, dan sesungguhnya hal itu juga adalah merupakan amanah yang dititipkan kepada kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu dengan menelusuri doa-doa yang telah kita baca pada pagi hari ini, bersama kita menjadikan doanya yang tidak saja kita baca pada pagi hari ini. Saya ingin sekali menganjurkan kepada diri saya dan kita semuanya menjadikan doa-doa ini menjadi doa-doa yang kita baca pula di dalam keseharian kita. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam begitu istiqomahnya mengantarkan doa-doa ini, terutama untuk keluarga dan anak dan keturunannya, dan kemudian Allah mengijabahkannya, maka dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagaimana janji Allah, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku dan aku akan kabulkan, maka bersama-sama kita meyakini Bapak Ibu sekalian bahwa
Apa-apa yang kita minta untuk keluarga dan anak dan keturunan kita semuanya, boleh jadi apa yang kita mintakan dan kita harapkan kepada Allah belum kita menyaksikannya sekarang. Namun boleh jadi setelah kita kembali kepada Allah, boleh jadi. Jangan pernah kita berputus asa, dan Allah akan mengabulkan dengan cara Allah sendiri, tentu yang terbaik bagi kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, Allah titipkan dan Allah amanahkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya hantarkan pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin dari Bapak dan Ibu semuanya.